Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk penyelesaian soal latihan ujian sekolah nomor 34 sampai dengan 42. Oke, untuk teks selanjutnya, kalian masih ingat yang ini bukan? Ini disebut teks procedure dan yang kebetulan yang disajikan di sini adalah a procedure text on PCP tentang resep masakan tradisional Indonesia yaitu klepon. Apakah kalian perlu membaca satu persatu? Yang ini cukup di-skim saja. Yang penting tahu, oh ini resep klepon. Lalu ini adalah bagian yang dibutuhkan, bahan-bahannya, ingredients-nya. Lalu diikuti oleh direction, langkah yang terdiri dari 6 langkah. Kita lihat ya. Langsung ke pertanyaan. After reading the text, what is the reader expected to know? Setelah membaca teks tersebut, apa yang diharapkan diketahui oleh si pembaca? Nah, pertanyaannya sepertinya panjang ya, Nak ya, tapi ini sama dengan ketika Anda ditanya apa tujuan dari teks tadi. Diingat-ingat ya bahwa procedure text adalah teks yang ditujukan untuk memberitahu cara atau langkah, to tell how to do something. How to use something. Intinya pada cara atau prosedurnya. Tentu saja kalau teksnya tentang klepon, maka pasti cara membuat klepon. Bukan untuk langkah untuk menikmati klepon yang A. Atau bukan juga tips untuk menyajikan dessert. Bukan. Juga bukan prosedur, tapi ini prosedurnya betul nih, hampir menipu. Tapi Anda lihat di belakangnya terlalu spesifik, hanya untuk merebus bola-bola ketan. Oke, berarti untuk pertanyaan nomor ini jawabannya adalah the way of making the dessert. Cara untuk membuat makanan penutupnya ini. Jadi the kleponnya tidak disebut langsung, tapi digantikan dengan the dessert. Untuk nomor 35, what do we need to do after the balls float to the water surface? Di sini tolong perhatikan pada kata after. Anda ditanya apa yang perlu Anda lakukan setelahnya. Mari kita lihat di bagian step. Kalau Anda lihat di step yang kelima, nah. Drop the balls into the boiling water. Remove the balls with a spoon once they float. Jadi setelah mereka float, mengambang, Anda harus remove. Harus diangkat bola-bola ketannya menggunakan sendok saat mereka sudah mengapung. Kemudian roll the balls in the grated coconuts mixed with salt. Sebelum kemudian digulingkan di kelapa parut yang sudah diberi garam. Mari kita lihat mana yang paling tepat untuk nomor 35. Tentu saja, remove-nya tidak ada. Tapi Anda punya take the balls from the water. Diangkat. Tidak ada di teks, tapi Anda bisa mencari sinonimnya. Gitu ya, Nak ya. Lanjut ke number 36. So we need to make a hole in the center of the bowl too. Di sini Anda ditanya detail nih, rincian langkah. Untuk apa sih harus membuat lubang di tengah bola ketan? Mari kita lihat. Make a hole. Kita lihat di sini ya. Ada di step keberapa? Di step ketiga, push a finger into the center of the bowl to make a hole and put a half teaspoon of the grated palm sugar. Jadi dari sini kita tahu dari kalimat ini bahwa lubang yang Anda buat di tengah bola ketan itu berguna untuk diisi gula Jawa, palm sugar. Kita lihat bagian mana yang paling mirip. Langsung ya, Nak, kelihatan ya. Fill the bowl with, Ini saya salah menuliskan jawaban. Yang betul adalah fill the bowl in the palm with the palm sugar. Jawabannya yang itu. Fill the bowl with the palm sugar. Untuk mengisi bola ketannya dengan gula aren, gula Jawa. Number 37, seal and roll it
into the ball shape. Apa sih yang harus di seal dan roll it? Ini adalah pertanyaan reference, jenis pertanyaan yang sebetulnya sangat mudah dikerjakan. Jadi kita tinggal kembali ke bagian step 3. Baca secara utuh ya nak ya. Di bagian sebelumnya. Nah kebetulan nih sebagian sebelumnya adalah titik. Berarti kalimat yang tadi kita baca. Tadi bola ketannya setelah Anda bulatkan, kemudian make a hole, kemudian tambahkan setengah sendok teh gula Jawa, kemudian seal and roll it back. Di-seal, ditutup, kemudian dibulatkan lagi dan menjadi bentuk bola. Berarti apa ya yang bisa di-seal and di-roll back dan disebut di sana tadi? Maka kalau Anda amati dengan seksama, yang dimaksud adalah the dough atau adonan dari bola ketan tadi. Oke. Yuk, itu tadi untuk teks prosedur. Mari kita ke teks selanjutnya. Di sini Anda mendapat sebuah invitation. Oke. Dari mana kita tahu invitation? Coba Anda lihat. Our school would like to invite you to attend a seminar on how to study the lesson easily. Oke. Selain ada kata invite, juga ada detail di situ. Ada hari dan tanggal, waktu, tempat, dan agenda. Oke, cukup di situ saja skimmingnya, kita langsung ke pertanyaan. The text is written to. Nah, untuk apa teksnya? Kita lihat di kalimat pertamanya. Sekolah kita mengundang Anda untuk attend sebuah seminar dengan tema How to Study the Lesson Effectively. Berarti ini tujuannya sudah jelas adalah invite students to a school seminar. Harusnya bisa dikerjakan dengan mudah. Okay. Let's see number 39. When will the school seminar be held? Nah, kapan? Anda tidak perlu baca semua, tinggal lihat tanggalnya. 6 to 7 p.m. Wah, p.m. Adalah saat setelah pukul 12 siang sampai malam hari. P, post meridian. Oke, jadi kalau jam 6-7 p.m. artinya 6 sampai 7 malam. Nah, setelah mengetahui itu, Anda bisa memutuskan bahwa jawabannya pasti in the evening. Karena setelah pukul 6 ya nak ya. Jadi sekali lagi kita ingat-ingat, sebelum pukul dari pagi sampai pukul 12 siang, itu kita menyebutnya morning. Oke, jadi walaupun pukul 11 biasanya sudah disebut siang, in English we still consider that morning. Noon artinya tengah hari, pukul 12 tepat. Kemudian afternoon itu dari pukul 12 siang sampai pukul 6. Nah, 6 sore sampai seterusnya sampai pagi itu disebut evening. Oke, atau malam hari. Lalu nomor 40, Anda ditanya nih, would like to invite you to attend a seminar. Coba kita tebak kata attend apa? Artinya, ingin mengundang Anda untuk titik-titik sebuah seminar. Apa ya? Oh, hadir. Mana yang paling mirip dengan hadir? Tentu saja join, bergabung. Bukan hold, handle, atau manage. You just need to attend. Oke, dan teks selanjutnya ini adalah sebuah iklan barang elektronik. Cukup dilihat saja nak, Anda tidak perlu menerjemahkan satu persatu kata-kata, apalagi ini kata-katanya sifatnya teknis semua nih. Nah, the text is written to. Untuk apa sih iklan? Iklan, sekali lagi advertisement, atau ada yang membaca advertisement, both are okay. Tujuannya tidak jauh dari persuade people to buy atau to buy or to use certain products. Okay, or service atau jasa. Maka di sini yang paling tepat adalah yang terakhir. Persuade people to buy the notebook. Membujuk orang-orang untuk membeli notebook. 42. ESSA Fueling powered by Ubuntu Linux OS. Kira-kira powered apa ya? Powered itu kan didukung gitu kan. Maka di sini yang paling tepat adalah supported.
supported, bukan completed. Completed itu dilengkapi, beda konsepnya. Separated dipisahkan dan related berhubungan. Ya, itu tadi bagian kedua dari pembahasan kita untuk nomor 34 sampai dengan 42.